teman-teman, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Penuh Makna. Podcast yang membahas tentang berbagai isu mengenai kehidupan sehari-hari dari sudut pandang yang mungkin jarang kita sadari. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak sih lagi naik motor atau jalan kaki terus tiba-tiba di depan kalian ada orang yang lagi ngerokok? Nah, asapnya itu pasti kemana-mana kan, kena muka, kena hidung, bahkan kadang bikin kita batuk. Yang bikin tambah keselnya lagi, kadang orangnya tuh santai aja, soalnya dia tuh kayak merasa gak berdampak ke orang di sekitarnya. Nah, atau mungkin kalian pernah duduk di warung, halte, tempat nongkrong, bahkan ruang-ruang terbuka yang sebenarnya tuh penuh banget sama orang-orang di sekitarnya. Lalu ada seorang yang merokok tanpa memperhatikan siapa saja yang ada di sekitarnya itu. Padahal bisa jadi di dekatnya banyak ada anak-anak, orang tua, lansia, atau bahkan orang-orang yang punya penyakit kesehatan seperti gangguan pernafasan. Fenomena seperti ini sebenarnya masih sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Banyak orang menganggap merokok adalah hak pribadi. Memang benar, setiap orang memiliki haknya untuk memilih. Tapi yang sering terlupakan adalah asap rokok tidak hanya berdampak untuk dirinya sendiri. Ada juga asap yang menyebar dan terhirup orang lain dan bisa memberikan dampak yang lebih serius untuk orang itu. Yang menarik, ketika membahas rokok, kita sering hanya fokus pada kesehatan fisik, padahal ada aspek lain yang juga gak kalah pentingnya nih, kayak kesehatan mental. Banyak orang-orang yang merokok karena stres, tekanan pekerjaan, masalah pribadi, atau mungkin merasa merokok itu bisa membuat dirinya lebih tenang gitu. Ketika merokok kayak dia merasa lebih enjoy, lebih senang gitu dan tidak terbebani. Namun tanpa disadari, kebiasaan itu biasanya berkembang menjadi adiksi atau ketergantungan. Selain itu, dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga diajari tentang nilai-nilai budaya seperti tenggang rasa, saling menghormati kepada orang lain, peduli dengan lingkungan sekitar, dan bertanggung jawab atas tindakannya. Nilai-nilai tersebut sebenarnya sangat relevan ketika kita membahas persoalan adiksi rokok. Nah, untuk membahas topik yang lebih dalam nih, hari ini kita sudah ada dua narasumber yang memiliki pengalaman langsung dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama ada Kak Anas nih. Halo Kak Anas. Halo Kak Anas, selamat malam. Iya. Dan yang kedua nih ada juga Kak Sekar yang merupakan perokok pasif sekaligus orang terdekat dari Kak Dimas. Halo Kak Sekar. Halo Kak, salam kenal. Sebelumnya terima kasih ya karena sudah berkenan untuk hadir di podcast pada hari ini. Nah teman-teman, hari ini kita akan mendengar langsung nih bagaimana kebiasaan merokok yang awalnya dianggap biasa ternyata bisa berdampak pada kesehatan dan hubungan orang-orang terdekat. Nah mungkin bisa langsung aja nih ke Kak Dimas. Mungkin bisa diceritain nih awal mulanya dulu, sejak kapan sih Kak Dimas mulai merokok? Saya mulai merokok itu pada waktu SMA, jadi sekitar umur 16 tahun. Awalnya sebenarnya saya cuman ikut teman-teman, hampir semua teman-teman saya waktu itu merokok. Nah, kalau cuman nongkrong kan pasti ada yang merokok. Nah, jadi lama-lama saya rasa penasaran. Saya pikir waktu itu ingin mencoba-coba saja sih. Jadi mungkin karena dari rasa penasaran itu ya awal mulai merokok. Jadi memang bukan karena keinginan sendiri gitu. Awalnya bukan. Sebenarnya karena yang utama lingkungan saya masih pertama kali merokok, malah batuk-batukan dan gak nyaman. Tapi sering berkumpul dengan teman-teman yang merokok, akhirnya jadi terbiasa. Lama-lama kalau saya nongkrong kurang lengkap kalau saya itu gak merokok. Oke, jadi mungkin kapan nih kamu mulai merasa bahwasanya itu bukan sekedar kebiasaan tapi kayak udah jadi hal yang ketergantungan buat Kak Dimas? Kalau ketergantungan tuh pada saat waktu kuliah. Nah, waktu itu kan saya juga banyak tugas, banyak organisasi juga, tekanan sangat lumayan. Saya mulai menggunakan rokok sebagai cara untuk menenangkan diri. Kalau stres, saya merokok. Kalau begadang juga saya merokok. Kalau lagi banyak pikiran, saya perlu merokok. Kalau lagi senang juga saya pun merokok. Akhirnya tanpa sadar, hampir aktivitas saya selalu ditemani oleh merokok.
Oke. Sebelumnya apakah Kak Dimas tuh pernah kayak mencoba untuk berhenti untuk merokok gitu? Kalau mencoba untuk berhenti pernah beberapa kali, tapi cuman bertahan beberapa hari. Nah setelah itu saya timbul rasa gelisah, susah fokus, gampang marah, dan akhirnya kembali merokok lagi. Oke, mungkin kita langsung aja ya ke sudut pandang Kak Sekar nih. Sebagai orang yang terdekat dengan Kak Anas nih, Kak Sekar gimana sih respon Kak Sekar pas pertama kali tahu bahwasanya tuh Kak Anas ini punya kebiasaan keseringan merokok gitu? Ya awalnya aku biasa aja ya Kak, karena aku mikirnya kan dia yang merokok, jadi ya nggak mungkin lah aku berdampak ke aku gitu, jadi aku ya biasa aja, santai gitu. Oke. Mungkin lalu kapan nih Kak mulai menyadari bahwasanya itu hal itu tuh muncul ada keluhan-keluhan gitu? Ini pas kita udah mulai sering ketemu kan, nah kalau pergi bareng gitu dia tuh sering ngerokok, kayak misal lagi nongkrong ngerokok, habis makan ngerokok, terus kalau lagi nunggu juga ngerokok gitu. Pokoknya tuh cukup sering lah dia ngerokok. Nah awalnya tuh aku kayak ngerasa tenggorokannya kering aja gitu, terus terus tiba-tiba sering sesak napas gitu. Nah tapi awalnya tuh aku nganggap oh ya mungkin biasa aja gitu, mungkin kayak sakit tenggorokan biasa gitu, makanya aku ya biasa aja pas awal kayak gitu. Berarti saat itu Kak sendiri tuh sudah curiga belum sih kalau penyebabnya itu dari rokok gitu? Belum, karena waktu itu aku mikirnya mungkin karena aku kecapean aja kali ya, atau karena cuaca juga kan. Kadang lihat di Twitter atau TikTok kayak gitu kan banyak orang yang mention kalau lagi sering pada sakit gitu, jadi aku mikirnya oh mungkin aku sama kayak mereka gitu. Nah tapi lama-kelamaan tuh keluhannya tuh makin sering muncul gitu, sampai akhirnya pada bulan lalu itu aku mutusin buat ke dokter. Oke, terus gimana nih yang dokter sampaikan itu apa? Yang pertama kali dokter tanyakan itu dia nanya ke aku kalau aku ngerokok enggak gitu, terus kan aku jawab enggak. Nah kemudian dokternya tanya apa aku sering ini kumpul sama orang-orang yang ngerokok gitu, terus aku jawab iya kan, karena akhir-akhir itu juga aku sering ketemu sama Anas gitu. Nah dari situ dokter tuh ngejelasin kalau dari asap rokok itu tuh ini loh bisa nyebabin gangguan pernapasan di aku juga gitu, dan itu tuh biasa disebut sama perokok pasif gitu. Oke, setelah dengar penjelasan dari dokter nih, apa sih yang Kak Sekar lakukan? Ya setelah itu aku coba ngobrolin sama Anas kan. Kalau awalnya tuh aku bilang kalau aku agak takut karena aku apa ya, nggak ingin kayak terlalu menyalahkan si Anas juga pas awal bilang. Jadi aku cuman bilang apa yang aku alamin gitu, dan apa yang udah dokter sampaikan ke aku cuman bilang itu sih. Oke, dari ini Kak Anasnya nih setelah mendengar apa yang disampaikan Kak Sekar tuh gimana sih respon Kak Anas? Jujur saya kaget karena selama ini saya selalu berpikir bahwa dampak saya merokok saya hanya akan saya rasakan sendiri. Saya tidak pernah membayangkan bahwa orang yang terdekat dengan saya bisa mengalami gangguan kesehatan karena kebiasaan saya juga. Nah, Kak Anas nih setelah menyadari bahwasanya tuh dampak dari rokok itu nggak cuma untuk Kak Anas sendiri, tapi juga berdampak ke orang sekitarnya. Nah, apakah di saat itu Kak Anas langsung memutuskan untuk berhenti merokok atau bagaimana? Tidak mudah seperti itu. Saya ingin berhenti, tapi kenyataannya sulit. Kadang saya berhasil mengurangi, tapi saya kadang juga kembali seperti biasa. Tapi sejak saat itu saya mulai berusaha untuk tidak merokok di dekat sekarang. Oke. Nah, Kak Sekar nih pastinya kan menyadari kan bahwa setelahnya Kak Sekar berbicara tentang keluhan Kak Sekar dan apa yang dokter sampaikan, pastinya Kak Sekar menyadari bahwasanya Kak Anas ini mulai menjauh ketika merokok. Nah, gimana sih respon Kak Sekar akan hal itu?
Aku yang pertama menghargai usaha dia dulu ya Kak. Jadi karena aku juga tahu kalau menghentikan kebiasaan lama yang udah bertahun-tahun itu kan pasti susah ya, nggak bisa instan. Jadi aku mulai kayak menghargai itu, terus mulai ya paham akan situasi dia juga gitu. Kalau kita lihat lebih dalam nih, banyak orang sebenarnya menggunakan rokok sebagai cara menghadapi stres. Untuk Kak Ana sendiri nih, apakah itu juga yang kamu rasakan? Ya, saat banyak tekanan, merokok terasa seperti memberikan ketenangan sementara, meskipun sebenarnya masalah tetap, meskipun masalahnya saya rasa tetap ada. Nah, jadi ini tuh yang sebenarnya sering terjadi ya, kayak rokok sering dianggap sebagai solusi ketika kita stres, padahal efek tenangnya itu cuma sementara doang. Ketika efek nikotinnya hilang, tubuh mungkin akan terus minta lagi, sehingga hal ini tuh memunculkan yang namanya adiksi atau ketergantungan. Nah, dalam kesehatan mental kita perlu mengembangkan strategi menghadapi stres yang lebih sehat. Misalnya nih, kayak dengan olahraga, berbicara dengan teman-teman, melakukan hobi, atau mencari dukungan dari keluarga. Kalau dikaitkan dengan nilai budaya lokal Indonesia, sebenarnya kita juga punya banyak ajaran tentang kepedulian terhadap sesama nih. Ada nilai gotong royong, rasa tenggang rasa, unggah-ungguh, dan saling menghormati orang lain. Menurut kalian nih, apakah nilai-nilai itu masih penting dalam persoalan seperti ini? Menurut aku ya Kak, menurut aku ini tuh sangat penting ya, karena kadang ini tuh masalahnya bukan soal merokok atau tidak merokok ya, tapi soal kesadaran bahwa tindakan kita tuh sebenarnya tuh bisa berdampak bagi orang lain apa enggak gitu. Saya juga setuju. Setelah saya mengalami, saya sadar bahwa menjaga kesehatan bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau kita peduli dengan orang lain, kita juga harus memikirkan bagaimana kebiasaan kita dapat mengaruhi mereka juga. Nah, teman-teman nih, dari cerita Kak Anas dan Kak Sekar, hari ini kita belajar bahwasanya tuh adiksi rokok bukan hanya persoalan individu, dampaknya dapat dirasakan oleh keluarga, pasangan, teman, bahkan orang asing yang mungkin berada di sekitar kita pada saat kita merokok. Nah, kita juga belajar bahwa kesehatan mental dan kesehatan fisik saling berkaitan. Ketika menghadapi tekanan hidup, kita perlu mencari cara yang lebih efektif atau yang lebih sehat untuk mengelola stres daripada ketergantungan pada rokok. Dan yang tidak kalah pentingnya juga, mari kita menghidupkan kembali nilai-nilai karakter unggul yang sudah lama menjadi bagian dari budaya kita, seperti rasa tenggang rasa, kepedulian, tanggung jawab, rasa hormat kepada sesama. Karena menjadi sehat bukan hanya tentang menjaga diri sendiri, tetapi juga menjaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk Kak Dimas nih, sebelum kita mengakhiri sesi podcast kita pada siang hari ini, ada nggak sih kalimat yang ingin disampaikan kepada mungkin penonton atau mungkin pada orang-orang yang ada di studio ini? Oke, sebelumnya saya juga terima kasih. Semoga cerita saya menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang sedang berusaha untuk dalam mengurangi kebiasaan merokok. Mungkin dari Kak. Oke, mungkin dari aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya Kak karena udah mengundang kami. Semoga apa yang tadi kami sampaikan bisa bermanfaat juga bagi orang, dan semoga juga semakin banyak orang yang sadar kalau merokok tuh nggak cuma berdampak bagi diri sendiri, tapi juga bisa berdampak bagi orang lain gitu. Oke, dari saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Anas dan Kak Sekar karena sudah mau berbagi cerita dengan sukarela, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap peduli, dan jangan lupa menjaga diri serta orang-orang yang kita sayangi. Sampai jumpa.